Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ania Ramli dari kelas MIN semester 4. Ingin menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Gerakan pembaruan dalam Islam. Yang pertama, bidang kedokteran. Perkembangan kedokteran pada masa sesudah Nabi Muhammad wafat. Ibnu Sina, seorang ilmuwan Islam, mempelajari dan menerjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu di Istana Samani pada saat Raja Bukhara Nuh bin Mansur berkuasa. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemah pada abad ke-12 Masehi, kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan dalam bahasa Latin, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Hingga kini Al-Qanun dipergunakan dalam metode pengobatan medik yang umum dikenal masyarakat dan ditangani para dokter dan ahli-ahli medis yang terdidik dalam ilmu kedokteran. 2. Bidang pendidikan. Pada masa akhir pemerintah Bani Umayyah, kegiatan pendidikan telah tersebar di wilayah Muslim, tapi baru pada masa Bani Abbasiyah bidang pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan pesat. Pada masa itu, mayoritas umat Islam mampu membaca dan menulis. Mereka juga dapat memahami Al-Quran. Pada masa ini, pendidikan tingkat dasar diselenggarakan di masjid-masjid, di mana Al-Quran merupakan bahan rujukan wajib kurikulum pendidikan pada tingkat dasar, terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair. Sedangkan pendidikan tingkat menengah terdiri dari pelajaran tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi, fikih, usul fikih, kajian ilmu kalam, ilmu mantik, dan kesastraan. Selanjutnya, memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia, adalah tema yang menarik banyak kalangan, yaitu sejarawan, budayawan, sosiolog, antropolog, dan bahkan politisi. Adapun secara umum, menurut Wycliffe, ada 2 proses mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Dan proses kedua, yaitu orang-orang asing telah memeluk agama Islam, tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. Yang kedua, yaitu proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, dan Maluku. Dan terakhir yaitu corak Islam di Nusantara. Keberagaman masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya, tidak dalam wujud tunggal. Ini merupakan wujud dari artikulasi doktrin Islam yang beragam. Fenomena keberagaman ini merupakan sintesa dari doktrin normativitas dan dimensi kesejarahan. Dari sini kemudian melahirkan pemahaman dan pemaknaan atas keberagamaan dan perbedaan pula. Agama baru karena kehadirannya lebih belakang dibanding dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme disebut sebagai agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Maksudnya, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab sebagai agama baru dan pendatang saat itu. Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Nusantara. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1906, ia diangkat sebagai khatib besar dengan gelar Khatib Amin. 1 tahun kemudian, ia mempelopori musyawarah alim ulama. Dalam forum tersebut, disampaikannya pendapat bahwa arah kiblat Masjid Agung kurang tepat. Dari situlah kemudian arah kiblat Masjid Agung digeser agak ke kanan oleh para muridnya dan bertahan sampai dengan sekarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Jojo Sumarto, yang juga seorang anggota dan teman dekat Dr. Wahidi. Adapun pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama. Yang kedua, beragama dan beramal. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, memahami Al-Quran. Yang kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Yang keenam, sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya. Akan tetapi, melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Yang ketujuh, kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam peta kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, pembinaan generasi muda dengan jalan interaksi langsung. Selanjutnya, Mukadimah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, yang disusun oleh majelisnya mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syuruk. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Terakhir yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis keagamaan dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Selanjutnya adapun isi MKHCM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.